Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas project DeFi Jupiter ya dari Solana. Jupiter kita juga akan mengulas hari ini adalah Outlier. Ini banyak banget yang minta untuk dibahas. Mungkin teman-teman ada yang masih hold Outlier ya. Gitu. Jadi dua project ini sebenarnya sama-sama drop ketika crash kemarin ketika berita dari Donald Trump menaikkan tarif pajak ya untuk 3 negara yaitu Kanada, Meksiko, kemudian juga China. Dan ini juga masih menunggu nih karena nanti akan ada mungkin akan ada kenaikan tarif juga untuk beberapa negara lainnya. Termasuk itu di negara-negara Eropa. Gitu. Jadi masih akan sangat-sangat kita nantikan. Bitcoin dominance juga dalam beberapa hari terakhir itu naik pesat teman-teman. Bahkan smart money-nya lebih banyak berfokus pada Bitcoin. Sehingga kalau kita lihat impact-nya ke market itu sangat-sangat negatif untuk altcoin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu, Get.io ada campaign terbaru ya, Get.io Reward Hub Now Live. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ikuti misi-misi yang diberikan oleh Get.io setiap harinya. Teman-teman bisa check-in ya untuk mendapatkan reward berupa kredit seperti itu. Nanti kreditnya ini teman-teman bisa tukarkan gitu ya. Teman-teman juga bisa untuk dapetin lebih banyak kredit ya dengan menyelesaikan misi-misi setiap harinya. Setiap hari akan ada satu misi yang bisa teman-teman menangin. Ada beberapa misi di sini yang juga teman-teman bisa selesaikan. Sorry, ini misinya ya. Nah, seperti menyelesaikan daily spot trading, kemudian melakukan startup subscription, terus juga ada startup mining, top up dengan P2P dan lain sebagainya. Gitu. Nanti hadiahnya reward teman-teman bisa tukarkan di sini, bisa menjadi member VIP, bisa juga memperoleh poin, di mana poinnya ini bisa teman-teman dapetin untuk yang namanya kemurahan fee ya dalam melakukan trading seperti itu. Dan akan sangat-sangat membantu untuk teman-teman yang memang trading dengan jumlah nominal yang lumayan besar. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menyelesaikan misinya bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari Jupiter. Hari ini Jupiter diperdagangkan di kisaran level 15.400-an something. Ini adalah project DeFi andalannya Solana, di mana memang user saat ini cukup banyak ya menggunakan Jupiter. Kalau kita compare dengan Raydium, peningkatan Jupiter juga terbilang sangat-sangat menarik teman-teman untuk project jaringan Solana. Jupiter ada berita terbaru di mana mereka ada melakukan upgrading gitu, and then ya setelah upgrade mereka akan ada buyback. Ya, tapi setelah aku cek beberapa berita, ternyata Jupiter ini akan memberikan airdrop terlebih dahulu. Before nanti dia baru akan meluncurkan atau melakukan pembakaran tokennya. Ini beritanya ya. Mana dia Jupiter? Nah ini Jupiter ada airdrop ya, dimana airdropnya ini kemungkinan akan merilis sampai 700 juta token JUP. Itu berarti akan ada peningkatan jumlah supply dari token yang beredar. Tapi jangan khawatir karena berita terbarunya mereka akan melakukan burning token. Ya, itu sampai 3 billion, teman-teman. Kalau kita lihat dari supply JUP yang saat ini beredar, itu kan sekitar 2,6 miliar token JUP. Itu nanti akan dirilis dulu 700 juta. Itu berarti supply-nya nanti akan menjadi kisaran 3,3 miliar. Nah, dari supply yang beredar tersebut, 3 miliarnya akan di-burning. Itu berarti jumlah supply yang beredar di JUP, kalau tidak ditambah lagi ya, itu hanya bersisa 300 juta token saja. Gitu. Dan ini akan menjadi good news. Tapi jangan senang dulu, karena kalau kita lihat di bagian token unlock, JUP ini, coba kita lihat ya, dia belum ada rencana sih untuk unlock, tapi ya, kita tahu kadang-kadang yang namanya developer bisa tiba-tiba mengumumkan pengumuman untuk unlock token. Sepertinya sih rencana burning 3 miliar token ini guna untuk meningkatkan harga dari JUP ke depannya.
Sebab kalau kita lihat memang secara teknikal ya, JUP ini lumayan stabil. Coba kita buka chartnya. Nah ini, JUP ini lumayan stabil. Let's say kalau memang beneran rencana burning yang akan mereka lakukan itu sampai 3 miliar dan itu dilakukan dalam jangka waktu dekat, perubahan supply yang signifikan tiba-tiba langka tersebut bisa saja men-trigger kenaikan Jupiter mengalami tren kenaikan. Seperti itu. Kemarin kita juga melihat Jupiter ini drop sampai 0,73 dolar. Tapi what happened? Pergerakannya cepat banget mantul balik. Bahkan sekarang sudah diperdagangkan di kisaran 0,9. Jadi kalau kita sebenarnya melihat ya, pergerakan Jupiter ini hanya bergerak sideways saja. Ini sejak Juli 2024 dia cuma sideways saja sih sebenarnya. Ini sempat fake out ya. Tapi balik lagi turun. Jadi sebenarnya Jupiter karena masih belum terkonfirmasi bullish, teman-teman bisa perhatikan sih area support di kisaran 0,74 sebagai level ideal buat masuk dan area 1,17 untuk level ideal buat taking profit. Secara jangka pendek, aku juga melihat pergerakan Jupiter ini ditunjang oleh volume perdagangan yang lumayan bagus. Hanya saja smart money-nya masih belum terlalu banyak. Gitu. Saya sendiri bisa melihat sih Jupiter ini punya peluang yang bagus secara jangka pendek. Tinggal kita tunggu aja ya. Apakah dan kapankah rencana 3 billion token di burn ini bakalan bisa diberlakukan. Gitu. Karena dari beberapa website ini baru berupa rumor dan belum belum dieksekusi seperti itu. Jadi ya semuanya balik lagi sih sama Jupiter. Next kita akan bahas untuk Outlayer atau ALT ya. Ini adalah project restaking dari Ethereum yang mensupport ya project dari Eigenlayer seperti itu. Dan kalau kita lihat dari berita-berita terbaru, Outlayer ini udah banyak sekali kolaborasi kerjasama. Salah satunya adalah dengan Astar Network dan juga Sonium, sebuah project yang dibikin oleh Sony ya. Sony itu yang bikin PlayStation itu teman-teman. Dia ada kolaborasi bikin project layer kedua. Jadi ini beritanya dan ini tentu saja akan bisa meningkatkan integrasi antara beberapa project yang memang berada dalam ekosistem Ethereum. Selain itu juga Outlayer ada kerjasama dengan Wormhole ya untuk meningkatkan skalabilitas solution Web3 ya. Dan juga dia ada kerjasama dengan Starknet teman-teman. Sama kurang lebih untuk meningkatkan roll up-nya kemudian juga skalabilitasnya lebih baik. Gitu. Itu lalu pertanyaannya apakah Outlayer bisa rally ya berpeluang bullish atau seperti apa? Nah, semuanya aku kembalikan lagi sih sama token unlock karena dari saya pribadi melihat project dari Outlayer itu adalah project yang sangat-sangat membantu mengembangkan ekosistem dari Eigenlayer dan juga Ethereum. Namun yang harus dicatat adalah jumlah unlock token yang dilakukan terus-menerus ini akan bisa menggerus tokennya. Bayangin, Outlayer unlock hampir 2% setiap bulan. Wah, ini cepat banget mencapai maksimum supply. Kalau kita lihat targetnya itu 2028, dia akan mencapai maksimum supply-nya di 10 billion token. Sementara ini sih baru 2,5 billion token ALT gitu. Jadi yang saya lebih concernkan adalah jumlah token unlock ini. Sebab Outlayer sendiri belum punya planning untuk burning tokennya. Gitu. Secara unlock token sih menurut saya negatif ya. Sebab dari use case token Outlayer ini juga nggak terlalu banyak. Nggak terlalu signifikan untuk tokennya. Gitu. Meskipun platformnya punya project yang bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman pertimbangkan sih untuk project scaling Web3-nya Ethereum ini. Kemudian kita akan coba untuk lihat price action-nya seperti apa. Ya, seperti yang kita sudah sering singgung ya terkait dengan unlock token. Unlock token itu adalah sesuatu yang negatif, teman-teman. Kecuali kalau token tersebut di-unlock tapi dia punya use case yang bagus. But meskipun project itu punya use case yang bagus pun, kalau jumlah supply-nya terlalu banyak juga itu menimbulkan inflasi juga pada tokennya. Sehingga inflasi berarti penurunan value. Dan Outlayer saat ini sudah berada dalam all time low di kisaran 0,049 dolar. Dan ini udah di level yang sangat-sangat di bawah sih. Gitu. Kemarin memang sempat mantul ya dari titik 0,043. Namun di level sekarang pun juga tekanan jual masih cukup signifikan. Smart money-nya nihil
Kemudian volume perdagangan sempat naik, tapi ya ini bukan sebuah indikasi pembalikan arah buat outlier. Jadi dari saya sendiri nggak terlalu melihat ini merupakan level yang ideal buat teman-teman masuk. Sebab karena sentimen tadi, belum ada buyers yang cukup cukup loyal untuk masuk ya, gitu. Yang lebih meyakinkan justru Jupiter, token yang kita bahas sebelumnya. Gitu. Jadi dari saya adalah area support untuk outlier di kisaran 0,043 ya, dengan target di 0,1. Tapi ini jujur aja bakalan berat untuk dicapai gitu. Jadi dari saya sendiri, kalau teman-teman ada yang pegang outlier, mungkin ada kesempatan buat staking, itu lebih baik sambil pantau berita. Siapa tahu nanti ada berita burning, karena menurut saya yang paling penting dilakukan oleh outlier adalah berhenti melakukan unlock dan juga burning tokennya. Tapi sih kayaknya nggak bisa ya. Karena kalau kita lihat dari alokasi yang ada saat ini, pembukaan token ini semuanya diberikan untuk advisor, tim, investor awal dari project outlier, ekosistem and community, kemudian treasury, dan juga airdrop. Itu yang kebagian banyak sekali token outlier. Jadi menurut saya untuk stop unlock token ini bakalan sangat-sangat sulit. Gitu. Jadi tidak akan ideal buat teman-teman invest long term. Oke, gitu aja untuk pembahasan outlier sama Jupiter. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ada komunitas diskusi di Telegram. By the way, ini komunitas airdrop kita ya. Teman-teman yang pengen sharing airdrop, linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Dan ini adalah komunitas diskusi kita ya di seputar investasi. Sama linknya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik untuk join. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.